Buah mangga berbuah lebat. Selamat datang teamwork hebat. Baiklah, kali ini kita langsung ke materi ya. Seperti biasa materi kita yuk sama-sama belajar. Pertanyaan, selain upah, apa yang dibutuhkan dan diharapkan karyawan saat bekerja di Abang Putrajaya? Ayo, selain upah, apa yang oke? Kenyamanan, bagus. Tepuk tangan. Ada lagi? Apa? Apa yang diharapkan seorang karyawan bekerja selain daripada salary? Berkesempatan mengembangkan karir. Pengembangan karir, luar biasa. Ayo, siapa lagi? Cari ilmu baru dan lingkungan yang positif. Oke, bagus. Yang pasti yang baik-baik, banyak yang dibutuhkan. Kenyamanan. Karena di usia 30 ke bawah, dia lebih mengutamakan ini daripada salary. Berbeda sedikit kalau yang sudah berumah tangga, punya tanggung jawab. Sangat betul atau betul? Setuju ya, ini yang kita butuhkan? Setuju, kan gitu. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat kita nyaman bekerja? Sangat bagus. Wanto, sangat luar biasa. Menjaga lingkungan agar tetap bersih, mantap. Ada lagi? Saya tunjuk Sundari. Apa yang awak butuhkan bekerja selain dari salary? Kenyamanan, oke. Bagaimana cara kita membuat Anda nyaman? Menghargai, mantap. Oke. Bintang. Menerima kritikan dan masukan. Menerima kritikan dan masukan, luar biasa, yang sifatnya positif ya. Sangat bagus, semua itu pas. Salah satunya kerjasama yang solid dan efektif. Karena ini caranya. Kita sering nggak menggadang-gadang harus solid. Siapa yang sering menggadang-gadang solid? Coba. Wanto lagi siapa? Apakah Pak Wanto saja? Semuanya. Cuman cara, ada sesuatu itu kita harus tahu cara. Setuju ya? Setuju. Materi kerjasama yang solid dan efektif. Pertanyaannya, apakah semua tim Abang Putrajaya menginginkan seperti ini? Siapa yang ingin? Semua ya kan? Termasuk saya pribadi menginginkan tim saya yang solid dan nyaman, menghargai dan sebagainya yang sifatnya positif. Oke, Bu Eso, kenapa? Coba. Yang solid dan positif. Iya. Kenapa ya, dalam kita tidak kita laksanakan itu tujuan kita tidak dicapai satu. Oke. Terus dua, yang untuk targetnya juga nggak dapat, kenyamanan karyawan juga nggak dapat. Banyaklah hal negatif yang datang kalau tidak terjadi. Oke, banyak hal yang negatif kalau itu tidak terwujud dan terjadi. Kenapa? Karena kita ini mata rantai, dari mulai owner sampai yang tukang kebersihan kalaupun ada kita. Tak bisa lepas, tak bisa putus. Itu problemnya. Tadi kenapa sudah dijawab. Bagaimana pula cara membentuknya? Oke, Reka dulu. Membentuk teamwork itu menurut Ibu Reka itu seperti apa? Itu bekerja sama dalam tim itu dengan baik, yang satu berkomunikasi dengan baik. Oke, komunikasi dengan baik. Pak Fadel. Mungkin hampir sama, bekerja sama, tim, kita akan dibuang positif. Oke. Mungkin sekarang yang dipertanyakan ini prakteknya gimana? Itu dia. Itu baru jelas. Prakteknya bagaimana? Kan begitu. Wah, itu di ujung. Karena sesuatu tujuan, kita sering, anak-anak muda ini sangat sering, ini langsung ke tujuan. Prosesnya, ada proses.
Ada proses, guys. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara membentuknya? Apa tujuannya? Jadi dari situ dulu ada step-stepnya. Mungkin tadi yang disampaikan Bu Ana lebih kepada tujuan. Yang menyampaikan semua itu tujuan. Cuman untuk mencapai tujuan itu ada cara. Contoh, kita mau ke AP2, menuju AP2. Ini dalam pikiran kita, oh menuju AP2. Kalau kita tidak bergerak, itu sampai tak kepada tujuan? Tidak. Kembali ke tujuan. Kalau kita jalan kaki, lama tak sampai ke tujuan? Lama sekali, lelah. Kalau kita naik motor, lebih cepat, beresiko. Kalau kita naik mobil, cepat, aman. Jadi caranya macam-macam. Tergantung cara kita menyikapi cara tersebut. Kan begitu. Oke. Ada satu pepatah mengatakan, berat sama dijinjing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya kan? Kita pahamin dulu ini pepatah ini. Emang mengucapkan mudah, melakukan sangat sulit, mungkin hampir mustahil. Tapi bukan berarti tidak bisa. Tim kerja yang solid dapat dicapai dengan membangun rasa percaya, komunikasi yang lancar, dan tujuan yang jelas. Itu. Membangun kepercayaan dengan kejujuran, konsistensi, menghormati komitmen. Oke, di poin ini dulu, kita nggak usah cerita jujur dulu lah ya, sulit. Manusia itu sulit jujur. Konsistensi harus, karena tuntutan profesi. Menghormati komitmen. Kedua, hilangkan rasa curiga antar rekan. Karena kecurigaan ini yang belum tentu terjadi, itu yang membuat kita tidak percaya. Ketiga, berbagi suka dan duka. Oke, sukanya kita bagi, dukanya kan jarang. Tapi itu sebenarnya lebih poinnya kepada peran leadernya. Ketiga, ajak tim makan atau keluar bersama. Ini mungkin kita beberapa kali lakukan. Contoh, kita dengan teman kita di luar sana, padahal pertemuannya paling beberapa, entah seminggu sekali, sering ajak makan bareng. Kita yang di sini, yang hampir setengah hidup kita di sini, yang sudah lama, kenapa? Bagaimana mau terwujud, terbentuk apa yang kita inginkan? Teamwork. Setuju? Oke, biar semangat dulu. Are you ready kita ya? 1, 2, 3. Are you ready? Yes, I am ready. Kedua, komunikasi yang lancar, saling mendengarkan pendapat dan berbagi informasi. Komunikasi terbuka dan jujur. Hindari salah pengertian. Jadi saya lebih terfokus kepada poin yang saya tandai merah. Hindari salah pengertian. Karena itu yang terjadi, kerjaan harusnya cepat selesai dipandang pimpin jadi lama, yang kerja yang happy jadi nggak happy, suntuk bla bla bla. Yang rugi siapa? Oke, perusahaan rugi, tapi yang paling rugi diri kita sendiri. Sekarang gini pertanyaannya, kalau perusahaan rugi, setiap bulan perusahaan untung, masih jalan. Pertanyaan saya, ketika terjadinya salah pengertian, kesal di dalam hati, ngutuk nggak dalam hati kalian? Mengutuk, oke? Begitu kalian mengutuk, suntuk nggak? Nah, suntuknya bisa lampiaskan nggak? Enggak. Makan otak tak? Makan otak. Yang rugi siapa? Perusahaan kurang tepat. Perusahaan tiap bulan masih untung. Yang rugi kalian sendiri. Kita sendiri. Itu kata Mario Teguh. Senyum dulu Bu Ana. Tujuan yang jelas. Tetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu, artinya deadline. Kalau tujuan yang cerdas itu, kalau bahasa Inggris yang pernah berkuliah perusahaan besar, smart goal.
Nah, saya tahu tulisannya, saya nyebutnya agak susah ya. Smart goal. Itu kalau bahasa saya kerja cerdas. Jadi sama. Kerja cerdas sering nggak saya gaungkan kepada kalian? Sering, sama. Pahami tujuan kelompok, bukan tujuan pribadi. Buat rancangan pekerjaan untuk setiap anggota tim. Kerja itu punya rancangan, kita enggak. Oke, paham sampai di sini? Paham. Nah, ini poinnya. Selain itu, cara tadi Pak Padel tanya cara kan, prakteknya kan. Nah, menghormati dan menghargai perbedaan, memberikan dukungan dan pengakuan, melakukan evaluasi rutin, memiliki aturan yang dipatuhi, membangun lingkungan kerja yang positif, mengadakan kegiatan bersama, menjaga komitmen, memberikan penghargaan atas usaha dan kerja keras, ide kreativitas tim, menggunakan aplikasi yang untuk meningkatkan produktivitas. Jadi poinnya cukup 3 yang di atas kan gitu. Ini nah, saya fokus dulu yang lagi kita gadang ini, melakukan evaluasi rutin. Saya sudah arahkan beberapa leader untuk membuat hasil evaluasi, membangun lingkungan kerja yang positif. Oke, jadi ini memberikan penghargaan atas usaha dan kerja keras, ide dan kreativitas tim. Oke, jadi di sini kalau owner sebagai ibaratnya leader sebagai penjembatan, owner itu yang kembali saya bilang kepada leader, owner itu statusnya bukan pemimpin. Jadi ketika owner bukan pemilik, ya kan, leader sebagai penjembatan. Owner, dimanapun kalian bertanya, investor tuh taunya ending, dia nggak mengerti proses. Jadi untuk penghargaan atas usaha, kalau leader itu nanti kita kan contoh ending, sales target sekian, endingnya sekian, nggak mau tahu kan prosesnya. Nah, jadi poin di sini leader itu bagaimana kan kita kembali kenapa terjadinya rentannya keluar masuknya pramuniaga. Penghargaan, mereka juga butuh penghargaan. Usaha kerja mereka misalnya, oh ada satu ini kita katakan Indra misalnya, potensi dia lebih kuat tenaganya, alot bekerja, informasikan, disertai bukti-bukti dan laporan yang akurat, dokumen pendukung istilah kita semua. Kalau kalian yang nggak sampaikan, dari mana saya tahu? Saya bukan dewa. Nah, walaupun saya, karena sudah banyaknya orang yang pernah saya pekerjakan, 2 minggu interaksi saya bisa kenal dasarnya, bisa. Saya lihat potensinya bisa, karena itulah yang seperti mana pengalaman. Nah, jadi kita ke poin ini supaya tidak terjadinya cabut. Oke, kita bilang Pak HRD yang menilai, tak bisa, dia di office. Buana, tak bisa. Yang bisa nyampaikan itu supervisor ke apa, rekan-rekan di lapangan, kita tengok, kita lihat realita sales bisa, realita apa yang dia kerjakan. Kan situ. Seperti yang di atas tadi, smart goal, kerja yang cerdas. Oke, paham? Tepuk tangan dulu biar semangat saya. Cara membentuk tim kerja yang solid dan efektif. 1. Mempunyai visi dan misi yang sama. Abang Putra sudah ada menggadang visi dan misi. Kita harus sama agar antara manajemen saya pribadi, pemilik, dengan kalian satu jalan, satu visi dan misi. Kedua, membangun rasa percaya. Saya baru mulai, kembali saya bilang, Abang Putra di 2025 anggap baru. Jadi mungkin kalian melihat perubahan saya, jangan berkaca ke yang lama, khawatir nanti ketinggalan. Karena dengan budaya kerja yang sebelumnya.
Ketiga, jalinan komunikasi yang lancar. Kalau saya sama mereka, gapnya jauh. Tapi kalau saya sama kalian, Pak Wanto, Ibu Ana, Pak Surya, Pak Pade yang udah lama, gapnya nggak jauh. Nah, kalianlah yang penyampai kepada saya gitu. Adakan kegiatan bersama-sama rutin, kita sudah gak ada. Pahami peran dan tanggung jawab. Ini penting. Apa peran kita, apa tanggung jawab kita, apa wewenang kita. Jangan salah masuk gerbong, bahaya. Karena itu bisa jadi bumerang bagi kita. Meningkatkan kompetensi tim itu lebih kepada ya leader-leader kita atau senior-senior kita. Itulah penilaian daripada saya sebagai pemilih. Menghormati dan menghargai, melakukan evaluasi. Jadi karena perubahan budaya itu tidak bisa secepat mungkin, tapi bisa kita lakukan bertahap sesuai dengan kemauan saya sebagai pemilik. Ya memang kalian berasa kita bekerja di sini harus mengikuti, karena itu tanggung jawab pada tim kepada saya dengan menerima upah yang diberikan perusahaan. Nah, jadi poin yang penting yang akan saya analisa, evaluasi, kalau bisa semua bagus, tapi saya akan menitip fokuskan. Nah, itu akan saya tugaskan penilaian Bapak HRD dan Ibu SO selaku petinggi di Abang Putrajaya. Pertama, jalinan komunikasi yang lancar. Itu komunikasi dua arah. Kedua, pahami peran dan tanggung jawab. 3 poin, catat Bu Anaya, melakukan evaluasi. Jadi bagi kalian juga yang baru-baru, jangan ragu keluarkan potensi kalian. Kan seperti itu. Bagi yang lama-lama, upayakan tingkatkan potensi kalian. Kalau tidak, jangan, maksudnya jangan yang pelajaran, jangan berpikir negatif. Kok tiba-tiba nanti yang baru ini di atas? Jangan bingung, jangan heran, di Abang Putra biasa terjadi. Betul tak? Biasa terjadi. Satu pesan saya terkhusus kepada yang baru. Pertama, kita memiliki potensi masing-masing. Kedua, keluarkan potensi kalian, karena pimpinan bukan dukun. Jadi jangan nanti berpikiran negatif. Penilaian pimpinan C, sementara kalian punya A. A-nya ini nggak tahu gitu. Itu sering terjadi. Jadi rata-rata yang biasanya sering terjadi di perusahaan-perusahaan rekan saya itu, yang nilainya B bisa jadi A plus jadi mata pimpinannya. Karena B-nya ini dia keluarkan maksimal. Ada yang nilai A plus, dia hanya berbicara di belakang meja. Oh begini-begini loh. Kalau teman saya waktu belajar, dia sangat pintar bahasa Inggris, tapi orangnya pemalu. Jadi saya bodoh tapi berani. Ini jawabannya. Oh, saya maju kok aja, maju. Ini jawabannya tuh. Saya maju ke depan. Yang dinilai pintar itu saya atau dia? Saya. Jadi dalam dunia kerja seperti itu. Jadi jangan salah pengertian nanti. Kenapa kok salariku segini, si A segini, padahal aku lebih pintar, aku kerjaku lebih berat. Yang dinilai perusahaan itu bukan kerja beratnya, kerja cerdasnya. Itu. Paham? Jadi inilah yang kita bangun bersama-sama. Kekuatan terbesar seorang karyawan terletak pada kemampuannya bekerja sama dalam tim, bukan justru meninggikan ego untuk bekerja sendirian. Itu kata internet, bukan kata saya. Tepuk tangan.
lagi saya ulangi, kekuatan terbesar seorang karyawan terletak pada kemampuannya bekerja sama dalam tim, bukan justru meninggikan ego untuk bekerja sendirian. Sama, orang yang sukses mampu membangun tim, mampu menggerakkan orang. Karena kalau kita sendirian sebatas berapa bisa kita cari uang. Tapi kalau 70 orang yang kita buat cari uang kita, seberapa banyak walaupun dari AC sikit-sikit. Itu. Ada juga fakta di lapangan mengucapkan mudah melaksanakan, sangat sulit. Apa tadi kasih? Sengaja saya pancing itu. Kasih dulu. Baik. Apa tadi? Mengucapkan mudah, melaksanakan sangat sulit. Tepuk tangan buat Ibu Nisa. Yang kedua, mengatakan hal-hal yang baik mudah, melaksanakannya sulit, tapi bukan mustahil. Selesai. Oke. Jadi untuk pelajaran materi selesai.